Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون جعلنا الله وإياكم minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat KSNS, saya mewasiatkan kepada diri saya terutama dan kepada seluruh sahabat untuk meningkatkan takwa kepada Allah, menjalani perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, agar kita selamat, senang, dunia wal akhirah. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muttaqin. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Amin Allahumma amin. Sahabat, mari sama-sama kita membaca doa niat belajar, insyaallah diberkahi pengajian KSNS ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkur والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sahabat KSNS, kecerdasan spiritual para nabi dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita memasuki episode keberapa? 584 insyaallah.
Semoga Allah menjaga kita semua insyaallah. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Sahabat KSNS, kita pada saat ini masih melanjutkan sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Setelah ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke rahmat Allah, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Nama Abdul Muttalib adalah nama terkenal untuk di Quraisy. Tapi nama aslinya siapa? Syaibah. Nama aslinya siapa? Syaibah. Di mana Syaibah ini adalah putranya Hashim, kakeknya Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alih, yang lahir di Madinah karena ibunya orang Madinah. Kemudian diambil oleh Muttalib, paman beliau setelah sepeninggal Hashim. Kakeknya Nabi SAW yang bernama Hashim meninggal di Gaza, Palestina. Akhirnya ketika diambil oleh Muttalib masuk Makkah, orang menyangka bahwa yang dibawa oleh Muttalib adalah budak kecil. Tidak ada yang tahu orang Mekah bahwa itu adalah keponakannya Muttalib atau putranya Hashim. Sehingga orang banyak menyebut dengan sebutan Abdul Muttalib, budaknya Hashim. Budaknya Muttalib, dianggapnya budaknya Muttalib, abadnya Muttalib. Tapi lama-kelamaan orang Mekah tahu, ternyata beliau ini bukan budaknya Muttalib, tapi keponakan, putra dari Hashim, pelanjut kedudukannya Hashim di bangsa Quraisy. Tapi sudah lebih terkenal namanya dengan sebutan Abdul Muttalib dibanding nama aslinya Syaibah. Itulah kakek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala menemukan air Zam-Zam yang lama menghilang. Air Zam-Zam itu lama menghilang. Setelah ditutup oleh suku Jurhum, siapa yang menemukan kembali air Zam-Zam? Abdul Muttalib. Sehingga namanya semakin besar. Di samping beliau adalah putra dari Hashim, kedua sebagai penemu kembali air Zam-Zam yang bertahun-tahun lamanya hilang di kota Mekah Al-Mukarramah. Orang-orang Mekah hanya mendengar kisah tentang Zam-Zam, tapi tidak ada yang tahu di mana Zam-Zam. Yang menemukan kembali Abdul Muttalib, menggali tanah yang ditutup oleh suku Jurhum. Yang menemukan kembali Abdul Muttalib. Jadi bertambah mulia, bertambah besar kedudukan Abdul Muttalib di Makkah Al-Mukarramah, wabil khusus pada bangsa Quraisy, bangsa Ningrat di kota tersebut. Saya akan lanjutkan tetap di KSNS. Ya salam wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, calon-calon surga. Untuk akhwat
calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat. Sahabat. Ya salam. Masya Allah. Kita lanjutkan kisah mengenai sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kali ini baru saja kita bahas tentang Abdul Muttalib yang sedang mengasuh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seseorang yang istimewa, disegani oleh bangsa Quraisy, disegani oleh orang-orang Mekah. Bahkan musuh dari bangsa Quraisy sekalipun yang hendak menghancurkan Ka'bah al-Musyarrafah, Abraha, raja dari Yaman, dia bukan orang Yaman, dia orang Habasyah, dapat kerajaan di Yaman. Itu segennya, takutnya sama Abdul Muttalib. Abraha itu, yang hendak menghancurkan Ka'bah. 50 hari sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad, salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alih, pada saat ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kembali ke rahmat Allah Azza wa Jalla, dan ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidati Aminah, sedang mengandung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang ini serangan Abraha yang mau menghancurkan Ka'bah al-Musyarrafah dengan bala tentaranya, dengan tentara bergajah. Dikabarkan bahwa Abraha mengambil onta-onta milik Abdul Muttalib untuk dimakan bagi prajuritnya. Datang Abdul Muttalib menuntut itu kepada Abraha. Abraha tidak gampang untuk berdiri menyambut seseorang yang datang. Tapi pada saat Abdul Muttalib yang datang, dia berdiri menyambutnya. Kewibawaan yang besar dimiliki oleh Abdul Muttalib. Seorang yang terkemuka, seorang yang mulia dari Mekah Al-Mukarramah, dari bangsa Quraisy, keturunan Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdalus salam wassalam. Sahabat. Sahabat. Akhirnya begitu Abdul Muttalib datang, Abdul Muttalib menanyakan kepada Abraha, "Mana onta-onta yang kau ambil dariku? Itu onta-onta milikku." Abraha heran. Ajib. Ajib itu heran. Ajib itu bukan asyik. Ya, heran, mengagumkan bolehlah. Bisa juga sih diartikan asyik, udah nggak apa-apa deh udah. Orang kita pada ngomong ajib, ajib. Kalau enak itu ya bagus itu zen, tamam. Kalau orang Hadramut bilangnya tamam, tamam. Tamam itu enak ya. Zen boleh, kues. Kalau orang-orang Saudi banyak ngomong kues. Orang Indonesia kebanyakan ajib deh, ajib, ajib. Mending kalau ajib. Itu kan bahasa Arabnya ajib. Orang Indonesia ngomong ajib nih. Tambah kacau lagi udah. Udah dengerin dulu. Ya, nggak ada ajib. Ajib pakai ain. Pakai ain tuh. Ajib, bukan ajib, bukan ajib. Ajib nggak ada ajib. Nah, kemudian walhasil dia menuntut onta-onta yang kau ambil, hai Abraha. Kata Abraha, ajib, ajabna. Ini mengherankan kita. Kita datang mau hancurkan Ka'bah, yang tengah khawatir. Ibaratnya kalau Ka'bah sampai hancur, karena Abraha sudah mempersiapkan pengganti Ka'bah di Yaman, di Son'a, terbuat dari emas. Maksudnya itu Quraisy bikin cuma dari batu kan? Abraha bikin dari emas. Pastinya itu harusnya lebih dikagumi dong. Nah ini makanya mau dihancurin. Ini kalau dihancurin, ibaratnya devisa ente habis. Ya kan? Ya biasanya ada tamu datang,
orang-orang datang ke Mekah, bisa nggak datang lagi. Dan Anda yang saya mau hancurkan di tempat ibadah kalian ini. Ibaratnya gitu loh. Kok ente nggak ngamuk? Kok yang ente ngamukin itu hanya sekedar onta-onta itu saja? Tapi kata Abdul Muttalib, aku adalah pemilik onta-onta itu ya Abraha. Akan tetapi, Ka'bah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kau akan berhadapan dengan Tuhan Ka'bah. Ya sudah, kata Abraha, kembalikan onta-onta milik Abdul Muttalib. Takut Abraha sama Abdul Muttalib. Padahal Abdul Muttalib tidak bawa pasukan. Kewibawaan yang besar terdapat pada wajah dan pada diri Abdul Muttalib, kakek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rasulullah lahir dari tempat yang terpilih dan dari keturunan yang terpilih. Dari keturunan yang terbaik. Dari suku yang terbaik. Dari kakek yang terbaik. Dari ayah yang terbaik. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Akhirnya Abdul Muttalib berjasa besar kepada penduduk Mekah. Ini lihat. Abdul Muttalib, seseorang yang sering mendapatkan ilham. Makanya pada saat itu dia datang ke Mekah. Hai penduduk Mekah, semua keluar dari kota Mekah. Kita naik ke atas bukit. Abraha dan pasukannya akan datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah. Maka akan datang azab dari Tuhan Ka'bah kepada mereka. Kita berlepas diri dari azab ini. Ngajak keluar. Ini kan cerdas. Abdul Muttalib. Kalau sekira itu nggak ada yang ngasih tahu orang Mekah, turunnya batu-batu neraka jahanam ke kota Mekah bisa kena semua mereka. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan, akan mengeluarkan tayran ababil. Tapi Abdul Muttalib tidak mengetahui apa yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walhasil, Abdul Muttalib hanya mengajak kita semua keluar dari Mekah. Al-bala, ya bala ini datangnya kena semuanya. Makanya saya sampaikan sama sahabat-sahabat saya ya, pecinta KSNS ini, saya sampaikan betul. Kalau ada orang ngomong nggak benar, nasihati dia. Nggak bisa, Anda keluar dari situ. Takutnya bala datang. Ini kan sekarang juga ada. Kadang-kadang orang ini antik. Membicarakan keburukan. Bersuuzan kepada ayah dan ibunya Nabi SAW. Anda jalan dari situ. Bala nanti akhirnya. Kena semua nanti. Kita harus akhlak, kita harus adab. Dengan Nabi kita Muhammad SAW. Yang mengajarkan kita, memperkenalkan kita kepada Allah. Masa kita cela-cela orang tuanya? Masa kita cela-cela kakek nenek moyangnya? Masa kita mencela keluarganya? Nah, ini nggak benar, gitu ya. Kita umatnya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ini selalu datang ke alam muka bumi dari satu rahim ke rahim yang lain. Dari satu sulbu ke sulbu yang lain. Dari satu rahim ke rahim yang lain. Dari orang-orang yang suci. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Itulah kecerdasan Abdul Muttalib saat itu yang alhamdulillah penduduk Mekah selamat. Dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap di KSNS. Ya salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga. Untuk akhwat
calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat. Sahabat. Ya salam. Masya Allah. Luar biasa. Lagi makan pisang goreng nih, enak nih. Bagi-bagi nih. Hah? Masya Allah. Ada yang lagi makan nasi uduk. Ada yang lagi makan lontong sayur. Ya salam. Ajib. Ajib. Bukan ajib. Ajib. Ya. Masya Allah. Kita lanjutkan. Akhirnya, karena diberitahu oleh Abdul Muttalib, penduduk Mekah semuanya keluar. Termasuk yang dilindungi oleh Abdul Muttalib adalah Aminah dan bayinya yang dalam kandungannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena kosongnya penduduk Mekah, Abraha masuk ke dalam kota Mekah. Kata Abraha, kok nggak ada yang menghalangi kami? Hancurkan. Disuruh kan? Apa namanya? Gajah besarnya. Tapi gajah besarnya enggan, nggak mau menghancurkan Ka'bah. Akhirnya turun azab dari Allah Subhanahu wa taala menimpa mereka semua. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول Sadaqallahul azim. Allah kirimkan tairan ababil. Keluarnya dari laut. Setiap burung itu membawa batu-batu dari api neraka jahanam. Hancur itu, setiap orang yang kena batu itu hancur. Berkeping-keping seperti makanan onta. Selamat Abdul Muttalib dan penduduk negeri Mekah. Dan ini adalah pertolongan besar dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Artinya jangan manusia itu coba-coba melawan Allah. Sudah banyak kisah-kisahnya. Qarun sombong dengan hartanya, dipendam di dalam tanah sama Allah. Fir'aun sombong dengan kekuasaannya, digulung di laut. Nah ini Abraha sombong, dihancurkan dengan batu-batu yang dilemparkan oleh hanya dengan burung. Terus siapa lagi? Namrud, sombong dengan kerajaannya, bahkan mengaku Tuhan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia hanya dengan laler yang masuk ke dalam kepalanya. Laler masuk ke dalam kepalanya. Tiap hari dikacaukan sama laler nih kepalanya. Sampai mati. Jadi sudah banyak kisah-kisah orang-orang yang sombong. Sombong itu menolak kebenaran dan mencela orang. Arti sombong itu waktu satu orang bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa itu sombong ya Rasulullah? Sombong itu menolak kebenaran dan mencela orang. Kita tahu ini benar, kita menolaknya. Dan kita mencela orang lain, sombong. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci hambanya yang sombong. Makanya jadilah hamba-hamba yang tawadhu, yang rendah hati. InsyaAllah akan selalu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajinkan kepala ini untuk sujud kepada Allah. Hati ini untuk menyebut nama Allah. Amal perbuatan kita sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Inilah kelebihan-kelebihan daripada Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib merupakan seseorang yang sangat cinta dan sayang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kecintaan Abdul Muttalib terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak diragukan lagi. Sampai-sampai boleh dikatakan tidak pernah Abdul Muttalib itu berpisah sesaat pun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam keadaan tertidur. Kalau dalam keadaan melek bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering dibawa ke dalam Ka'bah sallallahu alaihi wasallam, dibawa tawaf, diajak bersilaturahim oleh Abdul Muttalib kepada pembesar-pembesar Quraisy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur, orang yang berakhlakul karimah. Dan Abdul Muttalib termasuk seperti itu, orangnya jujur, orangnya berakhlakul karimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipergaulkan dengan Abdul Muttalib di masa kecilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua takdir Allah, ini semua karunia Allah. Tidak dipergaulkan dengan orang-orang yang tidak baik. Tidak dipergaulkan dengan para pendusta. Tidak dipergaulkan dengan orang-orang yang bermaksiat. Ini salah satu daripada penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat. Akhirnya sahabat ke SNS, beliau diasuh oleh Abdul Muttalib, kakek beliau. Tapi akhirnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 8 tahun dan saat itu usianya Abdul Muttalib 80 tahun. Abdul Muttalib terserang sakit. Dan ini adalah maradul maut. Sakit menjelang akan kematiannya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian dan sayang kepada kakeknya. Sangat-sangat perhatian dan sayang kepada kakeknya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika kakeknya merasakan sakitnya, beliau memeluk badannya. Maka lenyaplah sakit kakeknya itu. Dan ini salah satu kelebihan Nabi kita Muhammad salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi. Kakeknya pun bertambah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebelum wafatnya, yang dia khawatirkan bukanlah dirinya, bukanlah keluarga besarnya, tapi yang dia khawatirkan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ditunjukkan dalam sebuah riwayat. Dikatakan ada pesan Abdul Muttalib kepada Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dengarkan kesannya. Tetap di KSNS. Ya salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat, sahabat, ini kita memasuki episode
episode. Episode keberapa emang? 584. Segmen ke 4. Ini ada pertanyaan dari Burhanuddin. Assalamualaikum, mau bertanya, bagaimana hukumnya seorang suami yang tidak bisa menghentikan istrinya di jalan yang salah? Terima kasih. Ya, suami adalah imam dalam rumah tangga. Maka kewajiban suami adalah mendidik anggota rumah tangganya dalam kebenaran. Dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Karena laki-laki itu menjadi imam bagi rumah tangganya, bagi istrinya. Kemudian ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Setiap kalian adalah imam, pemimpin, dan kalian bertanggung jawab atas apa yang kalian pimpin. Ya, suami bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Tapi ketahuilah bahwa hidayah itu bukan di tangan kita. Karena kita tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Innallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah lah yang Maha memberikan hidayah. Kalau suami kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai suami kita harus mengingatkan. Kita harus terus mendoakan agar dia kembali ke jalan yang benar. Terus. Jangan berhenti. Nah, kalau kita sudah ingatkan, kita sudah doakan, dia masih juga melakukan kesalahan, ini akan menjadi salah satu saksi kita di yaumul qiyamah. Di saat dia menuntut kita, kita katakan kita sudah sampaikan ya Allah. Ada beberapa nabi yang diuji dengan istri yang tidak solehah. Seperti Nabi Nuh alaihissalam. Seperti Nabi Lut alaihissalam. Istrinya tidak baik. Istrinya tidak solehah. Bahkan tidak mau beriman. Tapi terus diajak oleh Nabi Nuh. Diajak oleh Nabi Lut. Karena istrinya tergoda dengan godaan orang-orang kafir. Nah, nanti di yaumul qiyamah, istri-istri itu tidak bisa menolak. Tidak bisa, maksud saya, tidak bisa menuntut Nabi Nuh, tidak bisa menuntut Nabi Lut, karena Nabi Nuh dan Nabi Lut terus mengajak istrinya kepada kebaikan. Jadi kita yang penting terus mengajak kepada kebaikan. Terus mengajak kepada kebaikan. Kalau kita sudah mengajak kepada kebaikan, dia tidak mau, kita terlepas dari dosa yang dia lakukan, tapi kita terus mengajak dia dalam kebaikan. Jangan kita mengatakan, wah sudah percuma deh, ya nggak bisa. Kita terus. Selama kita mau jadi suaminya, berarti kita terus mengajak dia dalam kebaikan. Tapi kalau kita tidak menasehati dia, kita berlepas diri dari kemaksiatan yang dia lakukan, maka ini akan menjadi tanggung jawab kita di yaumul qiyamah. Istri kita membuka aurat, kita diam saja, kita tenang saja, kita maafi muskilah, tunggu kesadarannya dia, oh nggak bisa begitu. Kita terus ngomongin terus. Terus doain, terus ngomongin. Jangan berhenti, kalau berhenti ya kita kena. Inilah salah satu beratnya menjadi kepala rumah tangga. Tapi insya Allah, kalau kita jalani dengan ikhlas, dengan sabar, Allah pasti kasih jalan.
Dulu kan ada suami pengen ngajak istrinya tutup aurat susah. Terus suaminya ngapain? Puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Kemudian suami ini bermunajat kepada Allah, ya Allah, berkah dari puasa Nabi Daud yang ku amalkan ini, jadikan penyebab hidayah agar istriku mau menutup auratnya. Tiba-tiba istrinya menutup aurat tanpa dia bicarakan lagi. Kekuatan doa yang dibarengi dengan amal-amal soleh. Ini ada pertanyaan kedua. Apa yang harus dilakukan seorang suami apabila seorang istri ingin meninggalkan suaminya yang mengalami kesulitan ekonomi? Besar sehingga istri Anda itu tidak jadi untuk mengajukan penceraian itu. Salat 5 waktu berjamaah, istiqomah, bangun malam, banyak baca Al-Quran, banyak salawat. Pasti Allah kasih jalan. Karena yang pemberi rezeki itu Allah. Tidak yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kedua, nasihat buat para istri. Contohlah istrinya Nabi Ayyub alaihi salam. Istri yang setia. Bukan hanya mendampingi suami ketika suami itu sukses dan sehat. Tapi istrinya Nabi Ayyub yang bernama Sayyidati Rahmah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mendampingi Nabi Ayyub alaihi salam di masa sakit dan sulit. Sampai beliau rela menjadi pembantu rumah tangga di beberapa rumah. Agar bisa membawa makanan pulang untuk makannya Nabi Ayyub alaihi salam. Dan ini adalah istri yang salehah. Istri yang akhirnya mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kesabaran istri untuk bersama suaminya yang sedang kesulitan. Akan mendapatkan pandangan khusus dari Allah Azza wa Jalla. Istri yang betul-betul menolong suaminya dalam hidup. Apabila istri itu bermunajat, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka doanya akan diijabah oleh Allah. Doanya akan makbul dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu doa istri yang makbul itu, istri yang mau membantu kesulitan suaminya. Bukan berlepas diri. Untuk berlepas diri itu haknya. Tapi sayang, kalau istri itu mau sabar, tetap taat kepada Allah, tetap menghargai suaminya, akan ada keajaiban, karamah, kemuliaan dari Allah yang akan datang ke rumah tangga itu. Tetap di KSNS. Yes. Ahlan wa sahlan wa marhaban, sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari-bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Wa fi yawmin dakhala Abu Talib ala abihi Abdul Muttalib wa huwa fi firashil maut fawajadahu yabki. Pada suatu hari
masuknya Abu Talib ke kamarnya Abdul Muttalib. Dan saat itu Abdul Muttalib sedang tidur kematiannya. Maka Abu Talib mendapatkan Abdul Muttalib sedang menangis. Qala Abu Talib li abih. Berkata Abu Talib kepada ayahnya, Abdul Muttalib, Atabki ya abi, wa anta syaikhun kabirun, wa sayyidu Quraisy. Apakah engkau menangis, wahai ayahku? Sedangkan engkau adalah sesepuh dan pemimpin dari bangsa Quraisy. Laqad araftuka ya abi suja'an tastakbilul ahdas bi'azm wa thabat ma yubkika al'an. Dan sungguh aku telah ketahui engkau, wahai ayahku. Kau adalah orang yang pemberani dan engkau selalu siap untuk menghadapi segala macam persoalan-persoalan. Kau tetap teguh menghadapinya. Namun kali ini apa yang membuat engkau menangis? Saking gak pernah dilihatnya Abdul Muttalib itu nangis. Anak-anaknya gak pernah ngeliat Abdul Muttalib itu nangis. Karena beliau bukanlah pria yang suka mengeluh. Beliau adalah pria yang tegar dalam menghadapi setiap persoalan. Ma yubkikal an, katanya Abu Talib. Apa yang menyebabkan kau menangis, wahai ayahanda? Qala Abdul Muttalib, akhafu ala Muhammad min ba'di. Aku khawatir, aku takut dengan nasib Muhammad cucuku setelah aku tiada lagi di muka bumi ini. Qala Abu Talib, nah, betul kan yang tadi saya sampaikan? Gak ada yang beliau paling sayangi, paling khawatirkan kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Abu Talib, berkata Abu Talib, ya abi, inna Muhammadan huwa waladi, li'annahu ibnu akhi Abdullah, wa Abdullah kana a'azza ikhwatina wa ahabbahum ila nufusina, fakaifa takhafu alaihi wa nahnu nafdih bi arwahina wa bi kulli aziz ladaina. Wahai ayahanda, sesungguhnya Muhammad adalah putraku, kata Abu Talib. Artinya kau tidak usah khawatirkan dia. Muhammad adalah putraku, ayah. Karena sesungguhnya dia adalah putra saudaraku Abdullah. Dan Abdullah adalah saudara yang paling kami cintai. Dan paling mulia di antara kami. Bagaimana kamu mengkhawatirkan Muhammad? Sedangkan kami siap membela Muhammad dengan ruh-ruh kami, dengan jiwa-jiwa kami. Kami berikan seluruh jiwa kami untuk membela dia. Katanya Abu Talib. Dan Abu Talib ini adalah Abu Talib ini adalah kakak dari ayah Nabi kita Muhammad SAW. Satu ayah, satu ibu. Satu ayah, satu ibu. Abu Talib. Kalau Abu Lahab beda ibu dengan ayahnya Nabi kita Muhammad SAW. Hamzah beda ibu dengan ayahnya Nabi kita SAW. Tapi kalau Abu Talib, satu ayah, satu ibu. Dengan Abdullah. Qala Abdul Muttalib. Berkata Abdul Muttalib kepada Abu Talib. Iktarib minni ya Aba Talib. Wastami' lima akul. Sini. Mendekat kepadaku ya Aba Talib. Dengarkan apa yang aku hendak katakan kepadamu. Itulah perkataan Abdul Muttalib kepada Abu Talib. Sahabat. Kira-kira apa yang akan dikatakan oleh Abdul Muttalib kepada Abu Talib di detik-detik akhir hayatnya? InsyaAllah kita akan lanjutkan di episode akan datang. InsyaAllah. Ini episode berapa? 585. 585 kita akan menyampaikan wasiat terakhir Abdul Muttalib kepada Abu Talib, paman Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mohon maaf atas segala kehilafan. Sahabat, doakan terus ke SNS saya dan kita semua insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Mari kita munajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa auladina wa masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith ومن عذابك نستجير استجب دعوانا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. sahabat wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayahnya berjalan di jalan istiqamah. Wa akhukum fillah Fikri Tariq. Saudara kalian yang butuh doa namanya Fikri Tariq. Wa nastaudiukumullah. Dan kami berharap agar Allah menjaga kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.